Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian kuantitatif ingin mempresentasikan sebuah judul operasionalisasi variabel ke dalam indikator. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami adalah Asyiah Widayu Hanifah, Fajri Al-Hafid, Rafli Lamani, Rizky Febrilia, dan saya sendiri Yoga Maulana. Pembahasan pertama adalah konsep. Pengertian konsep. Konsep adalah abstraksi atau ide yang diperoleh dari hasil rangkuman dan pengorganisasian pengetahuan atau pengamatan atas suatu fakta yang dinyatakan dalam kata yang berlaku umum dan bersifat khas. Rumusan pengertian ini dituliskan oleh Zainal Mustafa. Mengapa konsep itu penting? Yang pertama, konsep mempunyai peran penting dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian ditentukan oleh kejelasan konsepnya. Kedua, peneliti dituntut mampu merumuskan konsep secara jelas, agar pembaca mampu memahami konsep yang telah diajukan peneliti. Ketiga, rumusan masalah, hipotesis, dan pengukuran data dibangun dari sebuah konsep. Kemudian ada keabstrakan konsep. Tingkat abstraksi konsep itu berjenjang, dari yang konkret menuju ke lebih abstrak. Tingkat abstraksi merupakan tingkat sejauh mana konsep mempunyai atau tidak mempunyai rujukan yang objektif. Contohnya seperti berat, tinggi, dan harga, termasuk dalam konsep yang konkret. Kemudian seperti kualitas pelayanan, persaingan, dan daya saing, termasuk kepada konsep yang lebih abstrak. Kemudian ada struktur konsep. Struktur konsep ini menggambarkan hubungan elemen-elemen yang ada pada konsep. Elemen konsep berjenjang. Konsep terdiri dari dimensi. Dalam dimensi ada indikator. Dan item-item merupakan unsur dari indikator. Seperti yang terlihat pada gambar bagan di bawah ini. Yang pertama ada sebuah konsep. Konsep terdiri dari 2 atau 3 variabel. Umumnya terdapat 2 variabel. Dari variabel itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator. Kemudian dari indikator-indikator yang telah dibangun bisa diturunkan menuju ke hal yang lebih spesifik, yaitu butir-butir dari indikator tersebut. Dimensi. Pengertian dimensi dalam penelitian merupakan indikator ataupun variabel yang dikaji di dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai pengukurannya. Arti dimensi penelitian adalah variabel-variabel yang penting di dalam penelitian, dan variabel tersebut mempunyai hubungan dengan variabel lainnya. Contoh dimensi. Seseorang meneliti gaya kepemimpinan Sultan X. Katakanlah gaya kepemimpinan karismatik. Apa saja dimensinya yang membentuk seseorang menjadi karismatik? Yang pertama, keteladanan, berbuat dulu untuk diikuti orang lain. Seorang sultan harus menonjolkan perbuatan baik agar diikuti oleh masyarakatnya. Kemudian konsisten, satu kata dengan perbuatan. Seorang sultan harus memiliki konsisten terhadap apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Kemudian amanah, seorang sultan harus teguh memegang janji. Kemudian contoh bukan dimensi. Seseorang melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan, merupakan variabel. Menguraikan dimensi-dimensinya adalah gaya demokratik, otoriter, bebas. Gaya demokratik, gaya otoriter, gaya bebas adalah gaya kepemimpinan yang relatif bebas dan tidak membentuk atau menjadi satu kesatuan utuh gaya seseorang dalam memimpin. Oleh karena itu, jika itu yang menjadi dimensi-dimensi penelitiannya, maka salah. Kemudian ada jenis dimensi berdasarkan latar belakangnya. Yang pertama, menurut tujuan. Ada penelitian eksploratif. Penelitian ini mencoba untuk menggali informasi atau permasalahan yang relatif masih baru, bertujuan untuk menjadikan penelitian lebih dekat dengan fakta atau gejala sosial.
mengembangkan pengalaman mengenai gejala sosial, dan menghasilkan ide serta mengembangkan teori-teori yang mampu memprediksi gejala sosial. Yang selanjutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang ada di masyarakat, menyediakan dan mengakurasi profil suatu kelompok masyarakat, mendeskripsikan proses, mekanisme, atau hubungan antar kelompok. Yang terakhir, penelitian eksplanatif. Penelitian ini menghubungkan pola-pola yang berbeda, namun memiliki keterkaitan serta menghasilkan pola hubungan sebab akibat, bertujuan untuk menentukan akurasi sebuah prinsip atau teori, menjelaskan lebih lanjut mengenai pengetahuan proses-proses yang mendasar, dan menghubungkan isu atau topik yang berbeda dengan pernyataan umum. Yang kedua ada manfaat penelitian. Kedua, menurut manfaat, yaitu penelitian dasar atau murni. Penelitian ini memfokuskan pada dukungan atau penolakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial bekerja. Penelitian ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dasar dan pengetahuan teoritis. Yang selanjutnya ada penelitian terapan. Penelitian terapan mencoba untuk memberikan solusi yang lebih spesifik pada masalah-masalah kebijakan dan membantu para praktisi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini merupakan bagian dari pekerjaan dan akan dinilai oleh sponsor yang akan membiayainya. Biasanya berada di luar disiplin ilmu penelitian. Tujuannya secara praktis mengarah untuk memperoleh imbalan atau penggunaan hasil penelitian. 3. Menurut waktu, ada penelitian longitudinal atau antar waktu. Penelitian ini dilakukan antar waktu atau penelitian mengenai masalah, namun dilakukan dalam dua waktu yang berbeda. Kemudian ada penelitian cross-seksional atau satu waktu. Penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. Waktu dalam hal ini diartikan satu hari, minggu, bulan, dan tahun. Digunakan untuk tujuan eksplorasi, deskripsi, atau eksplanasi. Yang terakhir merupakan cara pengumpulan data. Ada penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Varian penelitian kuantitatif ada 4, yaitu penelitian survei dengan menggunakan kuesioner, isi dengan memanfaatkan isi atau informasi sebagai simbol material. Kemudian ada analisis data sekunder dengan menggunakan data pemerintah, dan eksperimen dengan menggunakan percobaan. Yang kemudian ada penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat individu, buku, atau sumber lain. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama ada pengertian variabel. Menurut Muhammad Nazir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Suatu objek, sifat, atribut, atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel harus dapat diukur, karena penelitian pada dasarnya proses mengukur suatu variabel. Yang kedua, ada macam variabel. Pada umumnya, variabel ada dua, yaitu variabel kuantitatif atau yang dapat disebut dengan angka, dan variabel kualitatif dalam bentuk kategoris. Variabel kategoris ini tuh variabel yang karakteristiknya tidak mungkin dalam bentuk angka. Yang ketiga, ada variabel menurut jenisnya. Yang pertama itu ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang dalam khasanah teori mandiri. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel yang dalam penelitian dipengaruhi oleh variabel luar atau variabel independen. Yang ketiga ada variabel luar atau confounding.
Variabel luar atau confounding ini variabel yang dapat mempengaruhi variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk pada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Informasi ilmiah yang dijelaskan dalam definisi operasional sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian, ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. Selanjutnya ada variabel operasional. Variabel operasional adalah pengertian variabel atau yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara praktik, real, dan nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Pengertian indikator menurut para ahli. Yang pertama menurut Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat tahun 1969. Indikator adalah statistik dan hal yang normatif yang menjadi perhatian kita, yang membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat. Yang kedua ada dari WHO tahun 1981. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga dari Green tahun 1992. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Yang keempat, dari Wilson 8 sama Sapanuchart tahun 1993. Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Misalnya berat badan bayi berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi tersebut. Selanjutnya ada fungsi indikator secara umum. Fungsinya yang pertama, sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, ada sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Selanjutnya ada jenis-jenis indikator. Indikator yang pertama ada indikator pendidikan. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Yang kedua ada indikator kerja. Indikator kinerja karyawan adalah tolak ukur seorang karyawan dalam menjaga kualitas pekerjaannya sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan. Dalam mengukur kinerja karyawan, terdapat beberapa indikator yang sering digunakan, di antaranya ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kemandirian, efektivitas, dan lain sebagainya. Dalam dunia kerja, indikator adalah pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan apresiasi atau insentif kepada karyawan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada indikator penelitian. Indikator dalam penelitian lebih sering digunakan dalam dunia sains. Salah satu indikator yang banyak diaplikasikan untuk penelitian yaitu indikator asam basa, di mana seorang peneliti mengukur tingkat keasaman atau basa suatu sampel menggunakan indikator tersebut. Hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian. Indikator ini paling banyak digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah seperti penelitian lingkungan, reklamasi, bioteknologi, dan sebagainya. Oke, pengukuran. Berbicara tentang pengukuran berarti berbicara mengenai variabel dan indikator.
pada variabel dan indikator ini telah dijelaskan oleh slide sebelumnya. Pada slide ini saya hanya menjelaskan apa maksud pengukuran itu dan apa sih tujuan pengukuran dalam penelitian termasuk data. Jadi pengertian pengukuran, jadi saya jelaskan adalah pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran adalah proses penetapan angka terhadap objek atau observasi. Ini merupakan kuantifikasi yang dinyatakan dalam angka. Angka bisa memiliki makna yang berbeda pada keadaan yang berbeda. Level-level pengukuran. Level-level pengukuran ini ada 4 ya. Pada gambar berikut ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal ini hanya bersifat nama. Jadi dia ini hanya menjelaskan nama dan belum angka. Dan ini sifatnya sangat lemah. Kemudian ordinal ini sifatnya ini berkelanjutan. Kemudian interval ini, jadi setiap interval itu setiap jaraknya mengandung arti. Arti yang dimaksud nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Rasio. Kemudian rasio ini adalah mutlak, sifatnya mutlak ya. Pada level pengukuran ini membantu kita bagaimana mempresentasi data dari variabel. Kemudian kita mengetahui level pengukuran membantu kita memutuskan apa statistik analisis yang bisa pada tugas yang kita dapatkan. Kemudian pentingnya untuk mengenal adanya hierarki yang diimplementasikan setiap level-level pengukuran ID. Lanjut, saya akan menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud pengukuran, penjelasan, dan contohnya. Yang pertama tadi nominal. Nominal ini adalah variabel yang belum memiliki angka dan hanya menjelaskan sebagai kategori. Contohnya, sex. Yang pertama adalah 1.2 male, 2.2 yang menjelaskan female. Kemudian status 1.2 married, 2.2 single. Sifatnya ini sangat lemah, nominal ini, karena belum menjelaskan data secara rinci. Kemudian ordinal. Ordinal ini adalah variabel berkelanjutan yang menjelaskan perbedaan antara satu data dengan data lainnya. Contohnya, pendapat itu ada macam-macam ya. Yang 1.2 disagree, kemudian 2.2 ketidakpastian, ketiga adalah agree. Interval ini antara 1 dengan 2 ini beda. Jadi contohnya yang tadi saya jelaskan, disagree dengan ensure ini tidak sama. Kemudian interval. Nah, di interval ini sudah mengandung angka. Angka yang dimaksud ini sudah sudah mulai mengandung makna. Contohnya IQ score. IQ score ini ada 0, contohnya 0, 90, 110, 120. Ini beda. Data satu dengan data lainnya ini beda. Contohnya IQ yang 0 beda dengan orang yang memiliki IQ 90 dan seterusnya. Kemudian rasio. Rasio ini udah bersifat mutlak ya. Contohnya umur. Umur ini kan nggak bisa dikira-kira ya. Sifatnya udah mutlak. Contohnya 45, 55, 77. Kemudian jarak yang diukur 0 meter, 50 meter, 66 meter. Jadi ada ada semacam nama ukurannya seperti yang tadi saya jelaskan. Jarak ada 0 meter, 50 meter, 66 meter. Oke, sekian terima kasih presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.